Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hammah wala safar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarah, tidak ada tiyarah, wala hamah, tidak ada hamah, wala safar, dan tidak ada safar. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ini maksud dengan adwa dalam hadis ini adalah penyakit menular yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Artinya yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan maksudnya adalah peniadaan penyakit yang menular secara mutlak, secara total, dalam arti tidak ada penyakit menular sama sekali. Bukan itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan potongan hadis berikutnya, wala tiyarah. Tiyarah yang artinya anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Tiyarah merupakan salah satu kebiasaan dan tradisi orang-orang jahiliyah. Karena mereka dahulu ketika akan melakukan suatu aktivitas, suatu pekerjaan, maka mereka pun akan menerbangkan
seekor burung. Kalau burung tersebut terbang ke arah kanan, maka diyakini sebagai sebuah tanda kebaikan, sehingga mereka semakin semangat untuk melakukannya. Namun apabila burung itu terbang ke arah kiri, maka diyakini sebagai sebuah tanda kesialan. Akhirnya mereka tidak jadi melakukan aktivitas atau pekerjaan yang sudah direncanakan. Nah, dari sinilah muncul istilah tiaroh dari kata toro yatiru, toir yang artinya burung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan adanya pengaruh tiaroh, wala tiaroh, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak ada pengaruh tiaroh. Kalau keberadaan tiaroh sendiri sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Dan seiring dengan perkembangan zaman, maka media tiaroh ini sangat banyak dan beragam. Kalau dulu orang-orang jahiliyah menggunakan seekor burung sebagai sarana untuk melakukan tiaroh. Kalau sekarang media yang dipakai sebagai sarana tiaroh sangat banyak dan beragam. Bisa berupa makhluk hidup. Sebagian orang meyakini kalau hendak melakukan safar atau bepergian, kemudian melihat seekor ular, maka diyakini sebagai tanda kesialan. Akhirnya dia enggan untuk melakukan safar. Ada yang menjadikan angka-angka tertentu sebagai tanda kesialan. Angka 13 misalnya. Atau waktu-waktu tertentu. Jumat Kliwon misalnya. Dan lain sebagainya. Ala kulli hal, tiaroh ini sudah ada sejak zaman orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa melakukan tiaroh, berarti dia telah menyerupai gaya hidup atau tradisi orang-orang jahiliyah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di samping itu, tiaroh juga merupakan perbuatan syirik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, meniadakan pengaruh tiaroh. Tidak ada kaitannya antara nasib seseorang dengan terbangnya seekor burung, nasib manusia dengan keberadaan seekor ular, atau angka-angka tertentu, atau waktu-waktu tertentu. Nasib yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seorang muslim pernah terkondisi dalam perkara-perkara seperti ini, maka dia harus berusaha untuk menghilangkannya. Kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abaikan keyakinan seperti itu. Dan harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal dialah penentu nasib manusia. Dialah yang bisa memberikan manfaat
dan menyelamatkan dari mara bahaya. Sehingga telah kita sampaikan tadi bahwa yang dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah pengaruh tiaroh, ya, bukan keberadaan tiaroh. Kalau tiaroh sendiri sudah ada sejak dulu bahkan sampai sekarang. Walahamah, kemudian juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, walahamah, dan tidak ada hamah. Tentang tafsir hamah ini, para ulama telah berselisih pendapat. Dan di antara tafsirnya adalah hamah merupakan nama jenis burung tertentu yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah bisa mendatangkan kesialan. Hamah adalah nama jenis burung tertentu yang hidup di zaman jahiliyah di kalangan orang-orang Arab dan diyakini oleh mereka bisa mendatangkan kesialan. Kalau burung ini hinggap di sebuah rumah misalnya, maka diyakini bahwa penghuni rumah itu akan tertimpa musibah. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini kembali meniadakan adanya pengaruh hamah. Yang dinafikan adalah ta'sir, pengaruh hamah, bukan keberadaan hamah. Kalau hamah ada. Wala sofar, dan tidak ada bulan sofar. Maksudnya adalah bulan sofar yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah sebagai bulan sial, bulan yang mendatangkan kesialan. Sehingga yang dinafikan oleh beliau bukan keberadaan bulan Safar. Kalau bulan Safar merupakan salah satu bulan Hijriyah yang telah ada sejak dulu sampai sekarang. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa ayyakum. Kita fokuskan pembahasan kali ini terkait dengan poin yang pertama, terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, dijelaskan oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini, halaman yang ke-130. Beliau mengatakan, wa nafyu fi hadhihi al-umur al-arba'ah laisa nafyan lil wujud. Penafian atau peniadaan terhadap 4 perkara ini, adwa, tiaroh, hamah dan safar, laisa nafyan lil wujud, bukanlah peniadaan terhadap adanya 4 perkara tadi. Peniadaan terhadap keberadaan 4 perkara tadi telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Li'annaha mawjudatun, karena 4 perkara ini secara realita benar-benar ada. 4 perkara ini menurut
tinjauan realita itu benar-benar ada. Penyakit menular ada. Tiaroh ada. Hamah ada. Sofar juga ada. Sehingga sebagian orang yang meyakini bahwa penyakit menular itu tidak ada dan berdalil dengan hadis ini, maka sungguh dia telah keliru. Ada sebagian orang yang punya keyakinan seperti itu. Dan bahkan meyakini bahwa wabah itu tidak ada. Wabah itu sebatas konspirasi. Dan tidak ada sama sekali. Nah, di antara dalil mereka adalah hadis ini. La adwa. Tidak ada penyakit menular. Maka kita katakan tidak bisa menafsirkan hadis ini secara mutlak seperti itu. Tidak bisa ditafsirkan secara tekstual tanpa melihat kepada realita yang ada dan tanpa memperhatikan hadis-hadis yang lainnya. Sementara hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan realita. Hadis yang sahih tidak mungkin bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Tidak mungkin. Sehingga kita jumpai penyakit menular itu benar-benar ada. Secara syar'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dalam berbagai hadisnya. Di antaranya kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuradu mumridun ala musih. La yurad mumridun ala musih. Yang artinya unta yang sakit itu jangan dicampur dengan unta yang sehat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya apa? Agar unta yang sehat tidak tertular, agar tidak terjadi penularan penyakit. Itu hikmahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, firra minal majdzum firaraka minal asad. Yang artinya, larilah engkau, menjauhlah engkau dari orang yang berpenyakit kusta. Firaraka minal asad, sebagaimana larinya engkau dari seekor singa. Kita disuruh untuk menjauh dari orang yang berpenyakit kusta. Hikmahnya apa? Sangat nampak sekali hikmahnya. Agar kita tidak tertular. Agar kita tidak tertular penyakit kusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seorang Muslim untuk masuk ke sebuah wilayah yang sedang terjangkiti suatu wabah. Tidak boleh kita masuk ke sebuah wilayah yang sedang terjangkiti suatu wabah. Dan hikmahnya sangat nampak sekali, agar kita tidak terjangkiti wabah tersebut. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna dengannya.
Ini menurut tinjauan syariat Islam. Penyakit menular itu ada. Nah, demikian halnya menurut tinjauan medis juga demikian. Terbukti secara medis ada penyakit-penyakit menular. Memang ada penyakit yang tidak menular dan tidak berbahaya. Namun juga ada penyakit yang menular dan sangat berbahaya. Dan biasanya penularan tersebut terjadi karena sebab-sebab tertentu. Mungkin karena kontak langsung, kontak fisik dengan penderita penyakit tertentu, atau melakukan dialog secara langsung dengan penderita penyakit tertentu, sehingga virusnya bisa menular dengan kontak fisik atau melalui media-media tertentu, dan begitu seterusnya. Ini menurut tinjauan medis. Demikian halnya menurut tinjauan realita yang ada. Orang yang mengingkari adanya penularan penyakit, maka seolah-olah dia telah mengingkari pandangan matanya dan pendengaran telinganya. Karena sangat banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Bukankah dulu pandemi ini, wabah ini, hanya menjangkiti sebuah wilayah saja, yang katanya di Cina. Wallahu alam, terkait dengan keabsahan beritanya. Dan akhirnya menular dan menyebar dengan penularan yang sangat luar biasa. Tidak hanya antar wilayah, antar daerah saja, bahkan antar negara, antar benua, menyebar di berbagai penjuru dunia. Dengan korban yang sangat banyak sekali. Mereka terjangkiti penyakit yang sama, dengan keluhan yang sama, dengan ciri-ciri yang sama, dan penyebab kematian yang sama. Ini sebuah realita yang tidak bisa terbantahkan. Sehingga beliau rahimahullah mengatakan bahwa 4 perkara ini maujudah, benar-benar ada. Walakinnahu nafyun li ta'sir. Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah. Walakinnahu nafyun li ta'sir. Akan tetapi penafian, peniadaan yang dimaksud dalam hadis tadi, nafyun li ta'sir, adalah penafian atau peniadaan terhadap pengaruhnya. Inilah yang dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mu'assir wallahu ta'ala. Fal mu'assir, sehingga yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwa Allah Azza wa Jalla dialah al-mu'assir. Dialah yang
menciptakan pengaruh. Allah pula yang mengaturnya. Pernah kita sampaikan bahwa Allah Azza wa Jal, Dia menciptakan adanya hubungan sebab akibat. Allah Azza wa Jal yang menciptakan adanya sebab dan pengaruhnya. Allah pula yang mengatur keduanya. Sebab dan pengaruh ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun kuatnya sebab, kalau Allah Azza wa Jal tidak berkehendak, maka sebab itu tidak akan berfungsi dengan baik. Demikian pula sebaliknya, Allah Azza wa Jal Maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu menciptakan adanya pengaruh tanpa sebab. Ya, jadi pada asalnya keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, sebab dan pengaruhnya. Terkait dengan permasalahan duniawi atau ukhrawi, Allah Azza wa Jal memperjalankan kedua perkara ini secara beriringan. Pada asalnya seperti itu. Namun pada sebagian kondisi Allah Azza wa Jal terkadang berkehendak lain. Orang makan misalnya. Kita ambil contoh yang sederhana. Orang makan. Makan di sini sebagai sebab. Musababnya, pengaruhnya atau efeknya adalah kenyang. Ya. Api. Api ini sebab. Musababnya atau efeknya adalah terbakar. Ini hukum asalnya. Namun Allah Azza wa Jal Maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga Ibrahim alaihissalam yang dibakar dengan api yang sangat besar, itu tidak terkena madharatnya sedikit pun. Bahkan Allah Azza wa Jal berfirman kepada api yang membakar Ibrahim, Kuni burdan, Assalamun ala Ibrahim. Jadilah engkau menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Itu contoh sebab yang kuat, namun tidak berpengaruh atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, Allah Azza wa Jal juga mampu untuk menciptakan adanya pengaruh tanpa sebab. Ya, pengaruh tanpa sebab. Tiba-tiba muncul pengaruhnya atau efeknya. Di antara bukti nyata adalah keberadaan siapa? Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Beliau alaihissalam terlahir tanpa seorang bapak. Allah Azza wa Jalla Maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini sebuah keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Al-Mu'athir wallahu Azza wa Jalla. Sang pemberi pengaruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan seperti ini kita akan terbantu untuk menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendukung tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-adwa mawjudah, sehingga kesimpulannya kata beliau rahimahullah, al-adwa mawjudah, penyakit menular itu ada.
Wa yadullu li wujudiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adanya penularan penyakit ini telah ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yuradu mumridun ala musih. Hadis yang telah kita sampaikan tadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdzum firaraka minal asad. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, larilah engkau dari penderita kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Hadis yang sahih. Nah, sudah masuk waktu Isya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.